Shalom, shalom, shalom. Ketemu lagi hari ini di Good News Today. Bersama-sama kita mendengarkan kabar baik. Saya percaya kabar baik itu manis buat jiwa, sehat buat tubuh kita. Siapapun saudara, dimanapun saudara berada, shalom, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Apa yang kita kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Sukacita kasih karunia Tuhan senantiasa menjadi bagian milik kita hari ini sampai selama-lamanya. Yuk kita memuji Tuhan bersama-sama. Kawan. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Shalom semuanya yang sudah join
join, ada Celeni, ada Panario. Tolong kami diinfo kalau misalnya suaranya kurang jelas atau kurang keras, tolong kami diinfo supaya saudara bisa mendengarkan kabar baik hari ini dengan sangat jelas. Atau ada putus-putus atau kendala, saudara bisa info kami melalui chatting ya. Tetap sukacita. Shalom. Siapa lagi nih yang sudah join? Ada Celisa. Shalom Celisa. Ada Celeni. Shalom. Siapa ini? Livan Agustin. Shalom Prayogo. Shalom. Sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Percaya kita disayang Tuhan Yesus, kita beroleh kasih karunia, hidup kita senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Yuk kita nyanyi satu worship. Kupercaya janjimu. Sambil kita menantikan teman-teman yang lain yang join, kita memuji, menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, Yesus. aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan Yesus. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Sungguh besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin. Terima kasih Bapa. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Berkata, aku percaya janji-Mu ajaib. Yes Tuhan. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, percaya. Percaya janji-Mu ajaib.
yang hidup. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang ada sejak mulanya, yang menjadikan segala sesuatu. Amen. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah kebenaran. Oleh firman-Mu kami dikuduskan dan dimerdekakan. Tuhan Yesus, firman-Mu adalah roh dan hidup. Amen. Oleh firman-Mu kami hidup. Tuhan Yesus, firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu tertanam dan tinggal di dalam kami. Amen. Tuhan Yesus, firman-Mu penuh kuasa. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah banyak. Tuhan Yesus, firman-Mu pasti digenapi. Firman-Mu akan terjadi di atas bumi sempurna. Amen. Dan segera. Oleh firman-Mu kami menjadi terang dalam kebenaran dan kasih. Tuhan Yesus, firman-Mu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tetap selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh firman Tuhan Yesus Kristus. Kami mengenal-Mu satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Amen. Dan kami telah dilepaskan dari yang jahat sampai selama-lamanya. Haleluya. Percaya janji-Mu Ajaib. Saudara, dimanapun saudara berada, mari ikut menyembah Tuhan. Mari ikut memuji Tuhan. Saya berdoa dimanapun saudara berada, saudara bisa merasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah hadirat Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kekuatan Tuhan. Nyanyikan pujian ini segera hatimu. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji Tuhan. Perkatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Karena cuma Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan kita. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya kekuatan kita. Cuma Tuhan Yesus satu-satunya tempat kita berharap, berdoa, berserah, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini lebih lagi. Katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kau ku sembah, Kau ku Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari menyembah Tuhan, mari memuliakan Tuhan. Oh, Kau ku sembah. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh, katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Mari menyembah, nyanyikan pujian segenap hatimu. Kau ku sembah. Kau ku sembah.
di dalam nama Yesus hadirat Tuhan mengalir, hadirat Tuhan mengalir. Oh Tuhan, Kamu sembah, Kamu sembah, Kamu sembah. We worship You, honor You, Lord. Kamu to Your name, oh Lord, praises to Your name. Kita memuji menyembah Tuhan, saudara. Oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Mari saudara menyembah Tuhan, rasakan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada. Praise, nyanyikan pujian ini bersama. Oh, Your name, oh Your name is great and greatly to be praised. Singing praises to Your memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Amin. Semua berkata ajaib Tuhan. Kita puji kebesaran Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Yes. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sama-sama saudara, muliakan Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan Yesus. Ajaib, ajaib Kau Tuhan. Tuhan, ajaib, ajaib, ajaib Tuhan. Biar kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Yesus Tuhan.
saudaraku, dimanapun saudara berada pada saat ini, saya tidak tahu, kami tidak planning ini untuk memuji menyembah Tuhan, tetapi Tuhan menggerakkan itu di hati kami untuk kami memuji menyembah Tuhan, mengajak setiap saudara untuk memuji menyembah Tuhan. Dan saya mau berkata kepada saudara, kita memuji, kita membesarkan nama Tuhan, kita memuliakan Tuhan, kita menyatakan kedahsyatan Tuhan, kita mengagung-agungkan kedaulatan, kekuasaan, kehebatan Tuhan. Tahukah saudara apa yang terjadi ketika Tuhan ditinggikan? Tahukah saudara apa yang terjadi ketika Tuhan dimuliakan? Pada waktu bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko, mereka memuji memuliakan Tuhan, dan ketika mereka memuji memuliakan Tuhan, itu tembok Yeriko itu runtuh hancur berkeping-keping. Waktu Tuhan ditinggikan, waktu Tuhan dimuliakan, kuasanya yang dahsyat dicurahkan dalam kehidupan saudara. Yang kita butuhkan hari ini adalah kuasa Tuhan. Yang kita butuhkan hari ini adalah kekuatan dari Tuhan. Yang kita butuhkan hari ini adalah hikmat Tuhan. Saya berdoa, waktu saudara memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Hari ini juga, ketika Rasul Paulus dan Silas dalam penjara, mereka memuji menyembah Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka melihat belenggu-belenggu penjara itu, belenggu itu terlepas, penjara terbuka, dan kepala penjara kemudian akhirnya jadi percaya kepada Yesus Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, waktu kita memuji menyembah Tuhan, waktu kita meninggikan memuliakan nama Tuhan, segala beban, segala belenggu, segala ketakutan, segala kekhawatiran, segala intimidasi si jahat itu terlepas di dalam nama Yesus. Segala ikatan terlepas di dalam nama Yesus, dan orang-orang di sekitarmu itu akan menjadi percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam pujian penyembahan. Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu kita meninggikan nama Tuhan. Semakin Tuhan ditinggikan, semakin Tuhan dipermuliakan, kuasanya yang dahsyat nyata terjadi hebat dalam hidup kita. Ambil waktu sejenak untuk ikut memuji menyembah Tuhan, dan alami kuasa Tuhan, alami kasih Tuhan di dalam nama Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji. Semua saudara nyanyikan pujian ini. Saudara yang bisa lagu ini, nyanyikan pujian ini. Ini lagu yang sangat lama sekali, biar kita hanya memuliakan Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan Yesus, ajaib Kau Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan, kami puji, kami muliakan Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran. Ajaib, ajaib Tuhan Yesus. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Yesus Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Bapa, kami bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Kaulah Tuhan atas segala Tuhan, pencipta segalanya, yang berkuasa di sorga dan di bumi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Raja di atas segala raja, yang mempunyai kerajaan sorga, Raja kebenaran, Raja damai. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu
karena Engkaulah Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang adil, Bapa yang baik, Bapa yang adalah kasih. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Mesias, penebus dan juru selamat kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena Engkaulah Imam besar agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu yang Kau kasihi. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu karena kami milik kepunyaan-Mu, mempelai kudus-Mu, sahabat-sahabat-Mu, warga kerajaan-Mu. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Nyanyikan pujian ini. Ku hidup dalam segala kelimpahan, amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, amin. Percaya, katakan. Melimpah kasih semakin hari, haleluya. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus, amin. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Mari sekali lagi saudara, nyanyikan pujian ini. Rasa syukur kita kepada Tuhan. Katakan, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, yes. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan. Anugerah Tuhan menyelamatkan kita. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, yes. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus, besar anugerah. Besar kemurahan Tuhan buat saudara, besar kemurahan Tuhan buat kami, buat kita semua. Besar kemurahan Tuhan, berlimpah-limpah kasih Tuhan, berlimpah-limpah berkat Tuhan, kasih sayang, kasih setia Tuhan
untuk selama-lamanya terjadi dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, besar anugerahmu. Amin. Besar, besar anugerahmu, melimpah kasih. Semakin hari, yes, semakin hari, semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Perkatakan ini saudara. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Yeay, haleluya. Di dalam nama Yesus terjadi, katakan amin. Amin, amin, amin. Aduh, haleluya. Hadirat Tuhan sungguh-sungguh nikmat saudara. Tidak terasa 30 menit loh Mas Yo. 30 menit memuji menyembah Tuhan tidak terasa. Tapi apa, kita akan sedikit sharing kabar baik, mendengarkan kabar baik. Kita berharap di rumah juga dilawat Tuhan Ya, ya. kami berharap saudara di rumah bisa menikmati pujian penyembahan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian penyembahan. Karena salah satu tindakan dari iman adalah memuji menyembah Tuhan. Kita tahu semakin nama Tuhan ditinggikan, dia menjadi semakin besar, dia semakin dahsyat. Ya sama, ketika penyakit dibesar-besarkan, dia kelihatan semakin heboh. Ya. Tapi kalau Yesus Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan, dia bukan cuma kelihatan heboh, dia memang heboh, dia memang dahsyat, dia memang luar biasa. Tetap percaya, tetap sukacita. Kita akan sharing-sharing. Saya akan join dengan Pastor Hendra dari GJJ Kebonrejo. Tidak panjang-panjang ya. Kita akan berbagi kesaksian, berbagi kehidupan, sharing live. Saya percaya kita semua akan diberkati. Sebentar, saya invite dulu Pastor Hendra. Shalom, shalom, masih connecting. Shalom. Shalom, Pastor Hendra. Shalom. Shalom Mas Alde, shalom Mas Jaya. Apa kabar nih? Saya Pastor. Dengar, Luar biasa. Dengar ya. Luar biasa, Pare juga dilawat Tuhan nih tadi. Anugerah Bapa, hadirat Tuhan juga nyata di Pare. Puji Tuhan. Ya. Senang bisa join Pastor Hendra. Di sana aman ya? Gimana? Di Ya. di sana aman? Ada lockdown atau enggak? Ya, ada beberapa tempat yang di lockdown karena memang di Paris sudah masuk zona merah karena kan Paris dekat dengan kampung Inggris. Jadi ada beberapa pendatang yang datang di kampung Inggris. Justru kalau di kota Kediri sendiri malah belum zona merah di Paris malah. Oh, oke. Ya sudah. Daripada kita bahas yang gitu-gitu, mending kita bahas baik ya. Oke, silakan Pastor. Mau sharing apa nih, Pastor? Silakan. Oke. Ya, shalom. Saya juga menyapa leader GCC Surabaya yang sudah join bersama dengan kita. Shalom semuanya. Juga leader dan member GCC Kebonrejo yang sudah join. Juga leader dan member Yotopa Pare yang sudah join saat ini. Semuanya diberkati Tuhan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kemarin Pastor Dev kasih tema saya katanya berhubungan dengan iman. Jadi saya siapkan renungan hari ini, saya kasih judul yaitu Don't Worry, Be Happy. Yes. Don't worry, be happy. Puji Tuhan ya. Di dalam Alkitab ada 365 kali tertulis kata jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. 1 tahun ada 365 hari. Itu artinya bahwa setiap hari, setiap pagi ketika kita bangun tidur, Bapak mau ngomong sama kita, jangan takut anakku, jangan ragu anakku, jangan khawatir anakku. Saat ini banyak orang yang mungkin saat ini mengalami sakit, orang yang mengalami masalah, stres, depresi, kecewa karena pandemi COVID-19 ini.
Banyak orang yang memilih percaya kepada perasaannya daripada percaya kepada kebenaran. Saat ini saya mau tegaskan bahwa perasaan kita itu bukanlah kebenaran. Kebenarannya adalah apa yang Yesus katakan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang menjadi kebenaran. Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang kita adalah anak-anak Bapa yang sangat dikasihinya. Yesus bilang kita adalah biji matanya yang berharga di mata Tuhan. Jadi kita akan dilindungi secara sempurna. Kita diproteksi secara sempurna. Sama seperti biji mata kita. Dilindungi oleh kelopak mata dan dilindungi oleh alis mata. Jadi pelindungannya sempurna dalam setiap kehidupan kita. Khususnya semua member GCCC yang saat ini bergabung, percayalah bahwa perlindungan Bapa sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bapak tidak menghendaki anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Kita tahu saat ini pandemi COVID-19 ini menyebabkan kita panik, menyebabkan kita takut, menyebabkan kita cemas. Tetapi percayalah bahwa Bapak tidak menghendaki kita untuk takut, Bapak tidak memberi kita ketakutan. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, begini bunyi firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi jelas dikatakan di dalam Bapa tidak ada ketakutan. Di dalam Bapa yang ada hanyalah kasih, dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Mari kita mau belajar bersama-sama seperti tadi Pastor Dev katakan. Kalau kita membesar-besarkan penyakit, kalau kita membesar-besarkan virus corona, maka dia akan semakin besar. Tetapi bila kita membesarkan Tuhan, seperti tadi pujian itu dari luar biasa, hadirat Tuhan sampai juga ke Kota Pare. Puji Tuhan. Dan kita buka di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab Bapa memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi Bapa tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Dia memberikan kita roh yang membangkitkan kasih, yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Yang pertama membangkitkan kekuatan. Saat-saat ini Bapa memberikan Roh Kudusnya dalam setiap kehidupan kita, supaya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Amen. Dan yang paling penting, doa itu adalah kekuatan supaya kita tetap percaya. Kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita. Tuhan tetap menjaga kita. Dengan kita berdoa, itu membuat kita tetap kuat. Dan kita berdoa tetap membuat kita semakin semangat, semakin kuat dalam menghadapi apa yang terjadi, khususnya virus ini dan efek yang terjadi di belakangnya. Kita percaya bahwa kekuatan itu diberikan dalam setiap kehidupan kita melalui Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, roh yang membangkitkan kasih. Saya percaya Tuhan menginginkan kita untuk memberikan kasih. Seperti yang sudah GCCC Surabaya kemarin lakukan, yaitu dengan program GCCC Surabaya Peduli. Itu membagikan kasih, membagikan berkat, dan kita percaya bahwa kita diberkati untuk memberkati. Dan kita membagikan display Kristus dimanapun kita berada. Kita bisa membagikan kasih itu dimanapun kita berada. Dan kemudian yang terakhir, roh yang membangkitkan ketertiban. Seperti anjuran pemerintah, kita tetap tertib, menjaga kebersihan, dan juga stay at home. Seperti saat ini kita juga beribadah online di rumah masing-masing. Ini adalah juga termasuk ketertiban, yaitu tertib atas himbauan pemerintah. Kemudian saya mau kasih contoh tentang iman, yaitu di dalam Matius 9 ayat 18 sampai yang ke-26. Ya, saya kasih homework, saya kasih tugas, nanti bisa dibaca. Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 26. Di situ perikopnya dikatakan, anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Jadi di kisah ini adalah ada seorang anak yang sakit pendarahan. Saya bacakan ayat yang ke-18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Kita lihat iman perempuan ini, lihat iman daripada kepala rumah ibadat ini yang sangat luar biasa. Dia berkata, Tuhan letakkan tanganmu di atasnya, maka anakku akan hidup, maka anakku akan selamat, maka anakku akan sembuh. Dia percaya pada Yesus, dia percaya dengan imannya yang begitu luar biasa. Tetapi kita lihat di ayat yang ke-24, kita langsung lompat ayat yang ke-24, di situ berkatalah ia, yaitu berkatalah Yesus, pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Jadi di situ orang banyak menertawakan Yesus. Orang banyak menertawakan bahwa Yesus berkata anak itu tidak mati, tapi anak itu tidur. Tapi marilah kita belajar betapa pentingnya untuk mendengar apa yang menjadi perkataan Yesus. Betapa pentingnya mendengar apa yang Yesus katakan. Seperti
kepala rumah ibadat ini. Dia percaya dengan 100%. Dia mempercayakan hidup anaknya kepada Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang menertawakan Yesus ketika Yesus berkata, dia tidak tidur, dia tidak mati, tetapi dia tidur. Marilah kita mau belajar bahwa kita mau mendengarkan firman Kristus, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kita selalu mendengarkan kabar baik setiap hari, khususnya melalui Good News dalam Good News Today dalam GCC Surabaya. Setiap hari kita mendengar kabar baik, setiap hari kita selalu mendengar firman Tuhan, selalu mendengar firman Kristus melalui Good News Today, bukan mendengarkan gosip dan lain-lain. Tapi biarlah kita mau belajar mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Contoh berikutnya saya ambil di dalam Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Lukas 5 ayat yang pertama sampai yang ke-11, di situ perikopnya dikatakan penjala ikan menjadi penjala manusia. Kisah ini adalah ketika Yesus memanggil 12 murid, dan kita tahu bahwa di situ ada Simon Petrus, dan Simon Petrus adalah seorang nelayan. Saya bacakan sebelumnya, kita tahu bahwa Petrus adalah seorang nelayan, dan kita tahu betul bahwa Petrus sangat paham dengan laut. Petrus sangat paham betul dengan ikan, karena dia adalah seorang nelayan. Pekerjaannya adalah nelayan. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita tahu Petrus gak sombong. Dia mau belajar taat. Dia mau belajar dengar-dengaran apa yang Tuhan bilang. Ketika Petrus menebarkan jalannya, dia taat, walaupun dia tahu secara logika saat itu sudah semalaman mereka bekerja, sudah semalaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapat. Pada waktu pagi, kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkan ikan. Tetapi ketika Yesus yang berbicara, Petrus lakukan. Dia tebarkan jalannya. Dia taat pada saat itu juga. Dan apa yang terjadi? Luar biasa yang Petrus dapatkan. Di dalam ayat yang ke-6, di situ, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ada berkat besar yang Tuhan sediakan ketika kita mau fokus pada Kristus. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan ketika kita fokus pada Yesus. Bukan fokus pada keadaan, bukan fokus kepada apa kata orang, bukan fokus kepada apa berita-berita yang ada di TV. Tapi kita mau belajar, kita fokus apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus bilang dalam setiap kehidupan kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah memerdekakan kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Jadi bahkan dia memberikan nyawanya yang tunggal. Dia memberikan nyawa yang anaknya. Apalagi hanya virus corona. Kita percaya bahwa dia sangat melindungi kita. Di dalam ayat yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-32. Roma 8 ayat 32. Ia, yaitu Bapa, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. The one and the only. Dia korbankan anaknya satu-satunya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dia mati di atas kayu salib menanggung dosa dunia. Bagaimanakah mungkin Bapa tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, termasuk di dalamnya adalah kesembuhan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap virus, termasuk di dalamnya adalah keselamatan, kesehatan, kesuksesan, dan berlalunya pandemi COVID-19 ini. Kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan dengan kuasanya yang sangat ajaib. Dan di situ dikatakan ia akan memberikannya bersama-sama, mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan Kristus. Jadi marilah kita mau percaya bahwa kita mau mengandalkan Kristus dalam setiap kehidupan kita. Saya kasih contoh yang terakhir, Pastor Dev, yaitu ketika kita naik pesawat, kita kan nggak kenal sama pilotnya. Tapi kita percaya sama pilotnya. Kita duduk manis sampai ke tempat tujuan. Padahal kita nggak percaya sama pilotnya. Tetapi kita punya satu jurumudi hidup kita, yaitu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah Bapa kita, dialah pelindung kita, dialah yang melindungi setiap kita. Dan kita percaya dia adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang penuh kasih, kasihnya tanpa syarat dalam setiap kehidupan kita. Dan kita percaya apa yang menjadi masalah kita, semua Tuhan tahu. Dan kita mengenal dia. Mari kita sama-sama belajar, mempercayakan kehidupan kita 100% kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah percaya, jadilah sehat sempurna, jadilah diberkati. Don't worry, be happy. Be happy. Ya. Don't worry, be happy. Haleluya. Kita Tuhan, kita dalam kemurahan Tuhan. Kita percaya, kasih kebaikan Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Kita dijaga, kita dilindungi seperti biji mata Tuhan. Wow, itu sesuatu yang dahsyat, yang betul-betul dijagai sempurna. Terima kasih, Pastor Hendra.
Salam buat teman-teman di sana, tetap sehat. Salam buat istri, buat teman-teman anak-anak rohani, teman-teman pelayanan di sana. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sukacita. Kapan-kapan bisa join lagi, Pastor ya? Siap, Pastor. Oke. Shalom semuanya. Iya, shalom. Saya percaya kita semua diberi kekuatan pada hari ini. Bahwa Yesus, dengarkan apa yang Yesus katakan. Seperti yang dikatakan tadi oleh Pastor Hendra. Dengarkan yang Yesus katakan, itulah yang memberikan kekuatan, membangkitkan iman, membangkitkan kekuatan, membangkitkan iman, membangkitkan kasih. Dan cuma itu saja, saudara. Dengarkan yang Yesus katakan dan jalani kehidupan saudara semaksimal mungkin, dan lihatlah perkara ajaib Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, ku sembahmu. Yesus, ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau berikan tubuhmu, curahkan darahmu, curahkan darahmu. Amin, amin. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Yesus, kaulah terang dalam hidupku. Bapa, kami bersyukur oleh persembahan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus kami telah beroleh penebusan kekal, dan segala dosa kami telah diampuni oleh anugerah karya salib Kristus. Kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, kami telah menerima kemuliaan dan disempurnakan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi sembuh dan bebas dari segala kutuk. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah dipenuhi Roh Kudus dan sekarang kami hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Mempunyai hidup yang kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di kayu salib Engkau berkata, tetelestai, dan kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa oleh anugerah karya salib Kristus. Saya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terimalah tubuh Kristus hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan di kayu salib, kami telah menerima perjanjian baru dan kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal. Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan dan memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami telah menerima kemuliaan menjadi ciptaan yang baru, menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kami menjadi mempelai Tuhan Yesus Kristus yang kudus, tidak bercacat celah. Untuk pesta perkawinan anak domba, memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kami hidup dalam kasih sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang kekal bagi saudara dan saya untuk hidup dan berkuasa di dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur buat tubuhmu, buat darahmu, buat kemurahanmu, buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar
pengorbanan. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba memberkati setiap anak-anakmu yang sudah join, yang menonton baik secara live maupun nanti. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan melimpah. Apa yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka dilindungi, dijagai. Mereka berkuasa dalam hidup. Virus tidak bisa berkuasa, sakit penyakit tidak bisa berkuasa, ketakutan tidak bisa berkuasa. Tapi kuasa kemurahan Tuhan, apa yang mereka katakan di hadapan Tuhan sesuai dengan iman mereka itu terjadi. Mereka hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemurahan, sehat, kuat, bahagia, senang, happy karena kasih karunia Tuhan. Orderan-orderan mereka melimpah, omset mereka makin hari makin berlimpah. Krisis ekonomi tidak mempengaruhi kehidupan mereka. Mereka kan melihat pintu-pintu terbuka, mujizat-mujizat terbuka, mujizat baru terjadi dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus, damai sejahtera sukacita melimpah. Yang sakit hari ini juga sembuh di dalam nama Yesus. Yang mungkin ada yang ODP, Tuhan aku berkata imun tubuh bertumbuh dengan baik, meningkat dengan baik di dalam nama Yesus, sehingga virus tidak bisa berkuasa di dalam nama Yesus. Diberkati keuangan mereka, diberkati lumbung-lumbung mereka, diberkati anak cucu, suami istri, diberkati Tuhan berkelimpahan. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah-limpah. Kami berkata di dalam nama Yesus, tidak satupun berkekurangan, semua berkelimpahan. Mujizat-mujizat yang baru, tiba-tiba ada transferan masuk, tiba-tiba ada orang memberikan berkat, tiba-tiba ada hal ajaib terjadi, ada jalan keluar, tiba-tiba ada solusi atas masalahmu. Demi nama Yesus terjadi apa yang kau jual, apa yang kau usahakan, bisnis dagangmu dibuat Tuhan berkelimpahan. Kasih setia Tuhan senantiasa melimpah, kemurahan Tuhan senantiasa melimpah. Tidak ada yang dapat membatasi kedahsyatan berkat Tuhan yang melimpah di dalam nama Yesus. Perlindungan malaikat sempurna dalam hidupmu. Dijaga engkau dan seisi rumahmu, keluarga besarmu dimanapun mereka berada, orang-orang yang kau kasihi, diberkati Tuhan. Kemurahan Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Bapak, Engkau mengasihi mereka, Engkau memberkati kami semua. Kami melihat kemurahan-Mu. Kami percaya, kami dicintai tanpa syarat, kami diberkati tanpa batas. Karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Saudara yang rindu mengalami pemulihan, rindu Yesus masuk dalam hatimu, saudara bisa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Aku percaya kami hidup dalam terang, kebenaran, dan kasih. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Hari ini saya menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamatku. Dengan segenap hatiku, memerintahlah dalam hidupku, berkuasalah dalam kehidupanku, dan aku menerima keselamatan, anugerah hidup kekal hari ini sampai selama-lamanya, sehingga aku hidup dan berkuasa karena kasih karunia Tuhan. Aku hidup dalam mujizat, aku hidup dalam kemenangan. Apa yang aku katakan, apa yang aku doakan, apa yang aku pikirkan, karena kasih karunia Tuhan, aku dapat keberhasilan. Aku terima di dalam nama Yesus. Aku memberkati Tuhan, berkat rahmat, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat kebahagiaan. Hari ini dicurahkan melimpah dalam kehidupan kita. Tidak takut, tidak khawatir, senantiasa menyertai Tuhan. Mengucap syukur buat Pastor Henda yang sudah men-sharingkan firman Tuhan hari ini. Tuhan berkati Pastor Henda dalam segala yang dikerjakannya dalam pelayanannya. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Hikmat lebih lagi untuk memberitakan kabar baik Tuhan tambahkan, sehingga dimanapun hamba ini berada, banyak jiwa dimenangkan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Apapun rencananya, apapun doanya, senantiasa diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami buka tangan kami, tengadakan wajah kami, terima berkat, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita, kekuatan, kasih, kelimpahan, kemakmuran, segala yang dahsyat, segala yang hebat terjadi dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, sama-sama berkata, amin. Shalom, shalom.
Hey, jangan lupa besok malam ada program baru ngopi bareng ya. Besok malam jam 18. Setiap hari ada Good News Today jam 1 siang. Saudara-saudara bisa join. Kita akan mendengarkan kabar baik, saudara bisa share, saudara bisa juga cari Facebook GCCC Surabaya atau YouTube GCCC Surabaya Kreatif Media. Dengarkan kabar baik di sana dan diberkatilah di dalam nama Yesus Tuhan. Shalom. Melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Saya Dev. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.